Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusan Peri, NPM 1961201232 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Bella Citra Pertiwi, MPM 1961201235 dari kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin, NPM saya 1961 20 12 22. Saya di kelas 3A. Terima kasih. Nama saya Jerry Octavian, NPM 1961 2012 34. Perkenalkan, nama saya Agung Mulyana dari kelas 3A, NPM saya 1961 20 12 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Mahendra, NPM 1961 20 12 25, kelas. Perkenalkan, nama saya Riko Aprilian Saputra dari kelas 3A, NPM 1961 2012 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doniat Lenur, NPM 1961201227, kelas 3A. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pemberhentian manajemen sumber daya manusia. Apa itu pemberhentian? Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian dari sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja, atau yang sering kita dengar PHK, karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian telah diatur oleh undang-undang dan memberikan resiko bagi perusahaan maupun untuk karyawan yang bersangkutan. Beberapa alas pemberhentian. Pemberhentian karyawan oleh perusahaan ada beberapa alasan. Pertama, karena undang-undang. Undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya karyawan warga negara asing atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang. 2. Keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan dapat menyebabkan diberhentikannya seorang karyawan baik secara terhormat. Dan apa saja penyebab perusahaan ingin memberhentikan karyawannya? Itu dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama, karena karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. 2. Perilaku dan disiplinnya kurang baik. 3. Melanggar peraturan dan tata tertib konflik perusahaan. 4. Tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. 5. Melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Alasan ketiga yaitu keinginan karyawan. Pemberhentian atas keinginan karyawan sendiri dengan mengajukan permohonan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Permohonan hendaknya disertai alasan-alasan dan saat akan berhentinya, misalnya bulan depan. Hal ini perlu agar perusahaan dapat mencari penggantinya, supaya kegiatan perusahaan jangan sampai terlantar. Berikutnya adalah pensiun. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, ataupun keinginan karyawan sendiri. Keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan karena produktivitas kerjanya rendah, sebagai akibat usia lanjut, cacat fisik, rendah, sebagai akibat usia lanjut, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan, dan sebagainya. Keinginan karyawan adalah pensiun adalah permintaan sendiri dengan mengajukan surat permohonan setelah mencapai masa kerja tertentu dan permohonannya dikabulkan oleh perusahaan. Yang kelima adalah kontrak kerja berakhir. Karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima. Yang keenam adalah kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan untuk pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan itu sendiri. Dan yang ketujuh adalah meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia
secara otomatis putus hubungan kerja dengan perusahaannya. Jadi, perusahaan memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan peraturan yang ada. 8. Perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas jika perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedang karyawan yang dilepas harus mendapat pesangon sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selanjutnya adalah proses pemberhentian. Proses pemecatan karyawan harus menurut prosedur seperti 1. Musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Harus ada musyawarah antara keduanya. 2. Musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. 3. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. 4. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. Dan yang terakhir adalah pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri.